Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 terdiri atas yang pertama ada Rafli Kumala, yang kedua ada Nanda Arya, dan yang ketiga saya sendiri, Redaksana Kula. Yang kami bahas adalah tentang Environmental Risk Assessment of Heavy Metal Contamination in Mandoli Industrial Area, Delhi, India. Oke, next. Nah, di prolog ini PPT ini menjelaskan mengenai pencemaran yang terjadi di Mandoli, di Delhi, India, yang merupakan tempat dengan banyak kegiatan industri. Tempat ini juga terdapat sebuah TPA untuk e-waste dan menjadi tempat pengujian berlangsung. Oke, lanjut. Nah, di identifikasi hazard itu, hazard calculation and effect itu adalah hasil analisa dari permukaan tanah. Nah, permukaan tanah terdapat kandungan logam berat, sedangkan hasil dari supertan yang dituang ke tanah mengandung sebagian besar logam alkali tanah. Residu yang terdapat di kawasan juga merupakan asam kuat, yakni HNO3 dan H2O2, yang bersifat korosif dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan, karena melalui proses biokumulasi dan biomagnifikasi. Oke. Kemudian ada 13 jenis logam pada sampel permukaan tanah, tanaman, dan air tanah yang ada di dalam PPT. Yang pertama ada Ag, Al, Cd, Hs, CuCO, CuCO, Cr, Pb, Ni, Hg, Fe, Se, dan Zn. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Nanda Arya. Silakan. Selanjutnya itu ada hazard transportation. Nah, hazard transportation ini memiliki 3 aspek. Yang pertama tanah, air, dan tumbuhan. Jadi, hazard transportation itu adalah pemindahan hazard yang terjadi di Mandolin berasal dari resiko e-waste site. Dalam studi ini, menguji hazard logam berat sesuai dengan identifikasi hazard di atas. Dari tanah yang tercemar, tanah tersebut biasa menumbuhkan tumbuhan toksik yang melalui oral bias beracun untuk manusia. Dari segi air yang tercemar dengan heavy metal bias bisa digunakan untuk mandi expose toksik melalui derma. Air juga bisa digunakan untuk minum dan makan membuat masyarakat terekspos melalui oral. Lalu selanjutnya ada hazard characterization. Hazard characterization merupakan usaha untuk menentukan peluang dan tingkat keparahan dari dosis hitamin yang dikonsumsi oleh manusia. Komponen paling penting dari proses hazard characterization adalah penetapan dose response. Penentuan tingkat keparahan tersebut dapat dilihat dari kadar histamin dan jumlah konsumsi produk yang digunakan dengan dose responnya. Lalu menurut hasil penelitian dilakukan di lapangan, diketahui bahwa tanah dan air di Mandolin telah tercemar oleh logam berat dengan dos yang melebihi standar, baik standar nasional India maupun standar internasional yang ditentukan oleh WHO, dengan dampak seperti nausea dan diare sebagai standar hidup bagi masyarakat yang hidup di sekitar e-waste recycle site. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Oke, selanjutnya ada manajemen hazard. Karena pencemaran ini terjadi karena pembuangan bahan limbah yang menyebabkan peningkatan kadar logam berat pada permukaan tanah, tanaman, dan air di kawasan industri ini atau Mandoli, maka harus ada diterapkan penerapan penelitian polusi dan analisis multivariatif yang memungkinkan untuk mengurangi peningkatan dari logam berat. Solusi yang dapat dilakukan adalah mengkombinasikan ekstrak asam untuk mengatasi alkali tanah dengan logam berat yang tinggi, lalu diencerkan dengan air deionisasi. Langkah yang bisa dilakukan selanjutnya merupakan seperti regulasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya, nah berikut adalah peta di mana tempat penelitian berlangsung.
Yang kita ketahui di sana ada sampling location yang merupakan e-waste. Nah, lokasi sampling tersebut ada 4 titik yang menjadi tempat penelitiannya. Yang pertama 50 meter dari sekitar e-waste, kemudian naik ke 1 kilo, kemudian di sekitaran sungai dan di tengah kota Mandoli tersebut. Selanjutnya. Nah, berikut adalah gambar yang didapatkan dari survei. Seperti kita lihat, e-waste di sana mencemari hampir semua kegiatan masyarakat di sana. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.